Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Elitia Fahriza Istiqomah, dalam materi uji reliabilitas. Nah, sebelum kita menguji reliabilitas dalam uji SPSS, maka kita perlu ketahui terlebih dahulu yaitu pengertian uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur konsistensi kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Nah, dalam SPSS diberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach-Alpha. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach-Alpha lebih dari 0,60. Sebelum masuk ke program SPSS, alangkah baiknya kita mengetahui konsep dasar uji reliabilitas. Dalam konsep dasar uji reliabilitas terdapat 3 poin, yaitu yang pertama, uji reliabilitas berfungsi untuk mengetahui tingkat konsistensi kuesioner yang digunakan oleh peneliti, sehingga kuesioner tersebut dapat dihandalkan meskipun penelitian dilakukan berulang kali dengan angket yang sama. Nah, inti dari poin yang pertama yaitu reliabilitas berfungsi untuk mengetahui tingkat konsistensi angket kuesioner. Nah, untuk poin yang kedua adalah kuesioner penelitian dikatakan baik dan berkualitas apabila sudah terbukti validitas dan reliabilitasnya. Nah, untuk yang ketiga adalah uji reliabilitas dilakukan setelah item soal pada kuesioner dinyatakan valid. Nah, maksud poin ketiga ini adalah sebelum kita melakukan uji reliabilitas, kita melakukan uji validitas terlebih dahulu pada kuesioner tersebut. Untuk selanjutnya, saya memiliki contoh kasus uji reliabilitas dengan judul penelitian pengaruh harga dan kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian di Warkop Srini. Nah, di mana dalam judul penelitian tersebut terdapat 3 variabel. Yang pertama adalah variabel harga, yang kedua adalah variabel kualitas pelayanan, dan yang ketiga adalah variabel keputusan pembelian. Nah, nanti saya akan mempraktekkan kuesioner untuk variabel harga. Nah, dalam konsep dasar yang ketiga tadi dinyatakan bahwa pada poin ketiga dinyatakan bahwa uji reliabilitas dilakukan setelah item soal pada validitas dinyatakan kevalidannya atau sudah valid. Nah, di mana pada contoh di bawah ini ringkasan hasil uji validitas tersebut bahwa item soal sudah dinyatakan valid, maka kita bisa melakukan uji reliabilitas. Nah, untuk selanjutnya adalah langkah-langkah uji reliabilitas dengan menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama, kita menyiapkan data yang mau disajikan untuk uji reliabilitasnya. Nah, ini adalah contoh data yang akan diuji reliabilitas. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita masuk pada aplikasi SPSS. Nah, kali ini saya akan langsung untuk membuka file yang sudah saya buat pada uji reliabilitas. Nah, langsung saja saya buka file, klik open, klik data. Setelah itu, saya akan memilih file yang sudah saya buat yaitu reliabilitas. Setelah itu klik open. Kita tunggu. Untuk langkah yang kedua adalah input data pada aplikasi SPSS
dengan klik pada variabel view. Nah, ini ya, kita klik pada variabel view. Lalu pada kolom name kita isi item 1 sampai dengan 4 dan totalnya, yang mana item ini kita peroleh dari penyajian data yang saya sampaikan tadi. Nah, untuk type ini kita isi numerik, dan untuk weight ini kita bisa isi dengan angka 8, dan desimal ini kita isi dengan angka 0. Nah, untuk kolom-kolom selanjutnya itu apabila kita menulis di sini item 1, maka otomatis pada kolom selanjutnya seperti ini akan sudah terisi. Nah, untuk langkah ketiga kita klik data view yang ada di pojok kiri. Nah, pada data view tersebut kita masukkan data responden yang ada 30 tadi. Kita tulis pada data view tersebut. Setelah selesai, maka klik analyze. Setelah itu klik scale. Setelah itu kita ke reliability analyze. Kita klik. Nah, akan muncul kotak dialog seperti ini. Pada kolom sebelah kiri terdapat 4 item dan 1 skor total. Di mana item-item ini kita akan pindah ke kolom sebelah kanan dengan mengklik tombol di tengah. Ini ya contohnya, item 1 dengan klik tombol di tengah akan pindah ke kolom sebelah kanan, dan seterusnya kecuali item total. Nah, setelah selesai, maka kita klik statistik. Untuk selanjutnya kita centang pada scale if item delete. Setelah itu kita klik continue. Nah, setelah itu kita klik OK. Dan berikut ini adalah hasil dari uji reliabilitas, yang mana menurut Al-Ghazali tadi bahwa uji reliabilitas jika melebihi Cronbach alpanya 0,6 maka dinyatakan reliabilitas yang tinggi. Nah, ini kita ketahui bahwa Cronbach alpanya adalah 0,64, dan untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan pada kesimpulan. Nah, yang untuk selanjutnya adalah kesimpulan. Yang kedelapan, interpretasi hasil uji reliabilitas atau kesimpulan. Diketahui jumlah peserta pengisi kuesioner sama dengan 30 orang atau N sama dengan 30. Nah, jumlah kuesioner variabel harga sama dengan tadi 4 item soal. Nah, batas nilai alfa 11 sama dengan 0,6. Maka dapat diketahui bahwa kuesioner variabel harga yang berjumlah 4 itu memiliki nilai alfa sebesar 0,640, lebih besar dari R11 yaitu 0,6. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner variabel harga tersebut memiliki reliabilitas yang tinggi. Cukup sekian, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.